Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang kita bisa bersama-sama berada di forum ini. Kita lihat tadi yang hadir di forum ini ada dari seluruh Indonesia. Ini ada dari Madura, Sumatera, Sulawesi, dan saya lihat tadi ada yang dari Sydney, Australia. Ya, jadi acara ini acara yang merupakan kerjasama antara Badan Restorasi Gambut dengan Indonesian Consortium for Religious Studies, yang tujuannya antara lain adalah mengeksplorasi lebih peran dan tafsir lintas agama dalam menjaga kelestarian alam, khususnya restorasi gambut. Dan acara ini alhamdulillah sudah yang ketiga kalinya, webinar ketiga dengan mengangkat tema mengasihi sesama dan generasi berikutnya. Ya, jadi kita melihat bahwa alam ini luar biasa dieksploitasi. Kita mengetahuinya sejak revolusi industri pada abad ke-19, kita melihat dengan luar biasa bagaimana negara-negara dengan kapitalismenya mengeksplorasi alam. Dan kita melihat bahwa sebetulnya kalau mengambil teori dari Emil Durkheim mengenai agama sebagai positive force, kita melihat bagaimana sebetulnya agama bisa berperan di dalam mengeliminasi eksploitasi yang terlalu tinggi terhadap alam. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana alam itu dikasihi oleh kita semua, terutama bagaimana generasi berikutnya kita selamatkan dari eksploitasi dan juga dari kerusakan alam yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, hari ini kita ada 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Abdul Qadir Riyadi. Beliau adalah guru besar filsafat tasawuf UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah ahli antropologi tasawuf, arkeologi tasawuf. Saya melihat karya-karya beliau. S1 beliau diselesaikan di Kairo, kemudian S2 dan S3-nya di Cape Town. Luar biasa sekali. Kemudian yang kedua kita melihat ada Ibu Pendeta Mary Kolimo. Beliau adalah Ketua Sinode Gereja Masehi Injil di Timor, Kupang. Menyelesaikan S2 dan S3-nya di Kampen, Belanda. Wah, ini luar biasa sekali, Bu Mary. Beliau peraih penghargaan Sylvia Michel Prize dari Swiss karena peran beliau memajukan perempuan dan kepemimpinan gereja, dan peraih penghargaan Global Ministries dari USA. Dan yang ketiga nanti ada Pak Iskandar Woworuntu dari Bumi Langit Yogyakarta. Beliau adalah penggerak praktisi senior permakultur ya, Ketua Yayasan Wakaf Bumi Langit. Nanti luar biasa bagaimana penjelasan beliau akan kita dengarkan. Dan yang keempat adalah Bapak Kiai Haji Zamroni Hasan dari MUI Kabupaten Kuburaya, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Beliau terkenal dengan sebutan sebagai dai peduli gambut. Ya, ini luar biasa karena mungkin suatu yang sangat langka ya Pak ya, menjadi dai tetapi berbicara tentang gambut. Dan nanti akan ada penutupan dari Bapak Suwikyo dari BRG. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri saya sendiri. Saya ada Meneng Udasmoro, saya dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Untuk mempersingkat waktu, saya mohon Bapak Abdul Qadir Riyadi untuk memberikan presentasinya antara 10 sampai 12 menit. Kami persilakan Pak Abdul Qadir Riyadi. Terima kasih Bu Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik. Tadi saya pakai laptop tapi ada gangguan suara, hingga sekarang pakai handphone. Kemudian saya minta maaf karena tidak ada PowerPoint ya. Saya lebih enjoy tanpa PowerPoint. Ada
Ibu Pendeta, kemudian ada Pak Kiai, dan para aktivis lainnya. Mudah-mudahan saya bisa memberi sedikit wacana ya tentang teologi lingkungan, perspektif Islam. Saya akan memulai dari catatan atau wawasan yang sifatnya luas dulu. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan sebelum masuk kepada masalah lingkungan. Yang pertama adalah bahwa Islam itu agama yang rasional. Agama yang hanya bisa dipahami menggunakan akal. Saya ingin mengutip sebuah naratif yang disampaikan oleh para ulama terdahulu dan ditulis oleh seorang ulama abad ke-13 bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia mengatakan bahwa ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, oleh Allah dia diberi 3 pilihan. Milih mana? Satu saja. Agamakah, moralitaskah, atau akal? Menariknya Nabi Adam memilih yang terakhir, memilih akal. Kemudian ditanya, kenapa engkau memilih akal, tidak memilih agama, atau memilih moralitas? Nabi Adam menjawab, akan saya tunjukkan ya Allah, kenapa saya memilih akal. Saya memilih akal karena dengan akal, saya bisa mengajak agama dan moralitas. Maka kemudian dengan akal itu dia menggandeng agama dan moralitas. Dengan demikian para ulama mengatakan seandainya Nabi Adam memilih agama, maka dia tidak bisa menggandeng akal, terutama akal. Kalau moralitas bisa digandeng oleh agama. Tapi kalau akal susah digandeng oleh agama. Karena itu menafsirkan agama itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan akal. Maka ada kalimat yang sangat kuat sekali yang disampaikan oleh ulama kontemporer yang masih hidup, namanya Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengatakan bahwa dalam penafsiran agama itu ada yang sifatnya riwayah, naratif, ada yang sifatnya diroyah, rasional.